Baik, kita lanjutkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dua qistul bahri dan qistul hindi ini sifatnya panas kering. Panas kering. Yunashifani balgham, yang dia ini untuk mengeringkan lendir atau dahak. Qati'ani lizukam, yang untuk menghentikan pilek. Untuk menghentikan pilek. Karena dahak dan pilek ini adalah yang modelnya lembab, ya, modelnya dingin, basah, makanya cocok dengan yang kering. Wa idza syuriba nafa'a min dha'fil kabidi wal ma'idati wa min bardihima. Dan jikalau kata beliau, wa idza syuriba, dan jikalau diminum, dia bermanfaat untuk mengatasi liver yang lemah dan lambung yang lemah. Karena apa? Dinginnya liver dan lambung. Dinginnya liver dan lambung. Sehingga apa? Sehingga dia ini cocok, karena qistul bahri, qistul hindi sifatnya panas kering, cocok untuk lambung yang sifatnya dingin dan liver juga. Dan subhanallah, ya, qistul bahri ini mujarrab untuk mengatasi kasus tipes, tifoid, ya, untuk mengatasi kasus tifoid sangat efektif sekali. Barakallahu fikum. Kemudian wamin humma, apalagi dia sudah mengandung apa? Antibakteri, antivirusnya, ya. Juga dia bisa untuk mengatasi alergi karena mengandung antihistamin. Jadi masya Allah manfaatnya, satu jenis herbal bisa untuk mengatasi berbagai macam masalah. Makanya orang Arab, termasuk metode yang ada dalam pengobatan Nabi, kata Ibnu Qayyim, kalau kita mau tadabburi, Nabi seringnya menggunakan terapi pengobatan satu jenis. Nyeri pinggang, ekor kambing doang, gak ada embel-embel yang lainnya. Kemudian ketika seperti ini datul jam, Nabi hanya sebutkan qistul hindi, itu doang. Gak dicampur temulawak, campur temu pote, campur jahe, campur jamur lingzi, dicampur dengan madu, campur habatus sauda. Jadinya apa? Jadi blended, ya. Sebagainya menyebutkan kalau caranya India, pengobatan India klasik sering mengkombinasi. Adapun para ahli herbalis zaman sekarang, karena manusia sudah membiasakan diri dengan makan makanan instan dan sifatnya tubuh sudah kacau, sehingga herbalnya perlu diracik dengan berbagai macam herbal. Karena tubuhnya sudah majmu, sifatnya gado-gado campur, panas, lembab, kering, basah, dingin, ngumpul jadi satu. Jadi herbalnya pusing, ini ada, itu ada, itu ada, ya. Tapi hukum asalnya, ya, Nabi seringnya coba hanya satu jenis herbal, satu jenis dari jenis daging yang disebutkan untuk mengatasi satu penyakit. Barakallahu fikum. Jadi nggak usah apa, nggak usah kalau bikin herbal. Kalau Anda pengen jadi, ya, dokter di rumah Anda, permisi, jangan ngesok jadi dokter herbalis. Oh, temulawak kan bagus untuk demam, ya. Oh, bangle kan bagus untuk demam. Lihat, beda. Kalau ada orang tipenya panas kena demam, nggak pakai temulawak, pakainya bangle. Kalau ada orang demam tipenya dingin, pakainya temulawak, jangan pakai bangle. Oh, kan ada ini, campur semua ada. Akar-akaran campur, minum akar ini, minum itu. Akhirnya apa? Jadi bingung juga, tubuh jadi bingung. Barakallahu fikum. Jadi apa? Gak usah terlalu banyak herbal. Gak usah nafsu menyampurkan ini, menyampurkan itu, gak usah. Pertama, pola makan betulkan, ya, pola makan dibenerin. Kedua, cari herbal satu saja, lawan dari penyakit.
Ya, lawan dari penyakit. Contoh, ya, kita gunakan kasus pada kanker. Yang kankernya kebetulan karena madah imtilaiyah, sudah penuh karena makanan. Pertama, atur pola makannya. Kedua, cari lawannya, dingin. Cukup pakai daun bidara. Daun bidaranya diminum, daun bidaranya ditumbuk, dikompreskan ke kankernya. Masya Allah, faedah. Ketiga, lakukan dengan terapi gerakan-gerakan yang kira-kira melancarkan peredaran darah, ya, dari yang menyebabkan sumbatan. Nah, kita bukan promosi, kita hadirkan di sini apa? Kustul bahri atau hindi? Hindi. Kau tahu? Coklat. Ya, ini sudah jadi serbuk. Ya, ini sudah dicampur madu. Disebutkan oleh kedokteran Arab, mau dicampur madu, mau dicampur susu silakan, karena rasanya pahit. Sebagian orang tidak kuat dengan pahit. Campur susu nggak mengapa. Campur dengan madu itu paling mending, paling enak. Ya, paling enak. Kemudian kita tutupi mereknya ya. Kita dari arah belakang nih. Nah, kemudian ini serbuk. Kalau dibikin minyak, bisa antum sangrai, kasih air panas dikit aja. Kemudian diperes, keluar minyaknya, dioleskan untuk apa? Untuk kasus eczema, untuk kasus gatal eksim, untuk apa lagi? Untuk luka yang sulit sembuh, untuk apa lagi? Luka gangren pada kencing manis yang sudah bau, nggak nyaman, nggak enak. Ya, banyak manfaatnya. Ya, ini yang masih dalam bentuk bubukan. Ya, ini bubuknya lebih halus, ya, atau ini besar, ini kecil. Nah. Barakallahu fikum, ya. Ini ya warnanya ya. Warnanya. Kalau kustul bahri dia lebih ke arah putih. Karena warnanya lebih gelap, bunni, agak kecoklatan, ya. Maka dia termasuk hindi. Termasuk hindi. Barakallahu fikum. Ini sama dengan kulit saya, hindi. Nah. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, oh ya. Ini berarti apa? Untuk menguatkan liver dan menguatkan lambung. Bagus untuk kasus apa? Bahkan disebutkan, ya, subhanallah, orang yang kena ulkus peptikum, lambungnya sudah luka, tukak lambung, sakit mah, gastritis, kena GERD, lama nggak diobatin, lama-lama asam lambung terlalu tinggi, bikin luka, ya. Dan luka pada lambung bagus menggunakan kustul hindi. Luka pada lambung, ciri khasnya biasanya kalau antum nggak melakukan endoskopi, nggak tahu bagaimana lambung kita, ciri khasnya nyeri ulu hati tembus ke punggung belakang. Itu biasanya sudah ada luka. Kalau sudah parah, dikit-dikit pingsan, dikit-dikit pingsan. Pernah kita dapati teman kita dari Jazair, dia kalau belajar, ya, dari subuh belajar ngafal Al-Quran, setelah makan belajar sampai siang, makan dulu, belajar lagi, istirahat, kemudian sholat asar, belajar lagi, istirahat, sholat maghrib, belajar lagi, ya, kemudian habis isya makan sebentar, belajar lagi. Itu aktivitas kita ketika di Yaman. Gak ada kesempatan goes waktu di Yaman dah, ya. Subhanallah. Jadi apa? Habis isya belajar lagi sampai jam 9, jam 10 malam. Ini teman Jazair ini, apa yang dilakukan? Ngopi sampai melean, sampai begadang sampai setengah 2. Ngopi. Badannya Masya Allah keker gede. Kok tiba-tiba pingsan? Klok, pingsan. Oh, udah. Kita diagnosa paling lambungnya sudah kena nih, sudah luka. Kemudian dibawa ke dokter spesialis penyakit dalam, ya. Dilakukan endoskopi, ternyata betul lambungnya sudah didapati luka-luka. Badan gede, cuma Allah jadikan lambung luka. Karena sebenarnya bukan Allah, dia sebenarnya penyebabnya. Ya, akhirnya apa? Subhanallah. Jalan pulang dari masjid jatuh, badannya gede, gubrak. Hanya lambung luka, hanya berapa luka? Ini manusia yang lemah. Khuliqal insana dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Cuma lambung doang luka, hanya berapa luka, langsung pingsan. Dan ini kustul
hindi bagus untuk tukak lambung, juga bagus untuk eczema. Caranya dibikin dehan, yaitu minyak. Ya, kalau diminum untuk menguatkan liver, menguatkan lambung, untuk tukak lambung, dosisnya apa? Cukup dari dosis yang terendah, 1 sendok teh diseduh dengan air hangat, dibiarkan 10 menit. Bisa campur, anda campur susu, bisa campur madu, silahkan. Ya, jangan air panas banget, air hangat. Ya, nah, diaduk, biarkan sekitar 10 menit, baru diminum. Kalau itu modelnya masih kayu, berarti 1 ibu jari direbus dengan 1,5 gelas air sampai jadi 1 gelas, diminum setengah gelas pagi, setengah gelas di malam atau sore hari ketika perut kosong. Barakallahu fikum. Caranya simpel para hadirin rahimin wa rahmakumullah. Ya, jadi sehat itu mudah dan murah. Yang bikin sehat itu mahal siapa? Ya kita caranya salah pilih, berobat ke siapa? Barakallahu fikum. Wallah murah dengan apa? Dengan pola makan, alhamdulillah. Yang harusnya kanker payudara diangkat nggak jadi diangkat. Ya, yang harusnya diangkat nggak jadi diangkat. Nah, barakallahu fikum. Selama masih bisa ditangani dengan pola makan, kenapa harus dioperasi? Kata kedokteran Yunani Romawi, operasi itu adalah tindakan ekstrim. Siapa yang ngomong demikian? Hippocrates, bapak kedokteran Romawi Yunani. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa min humma dauri warib'i, termasuk bisa untuk mengobati demam yaitu rib'i, demam yang di Arab, demam dauri, demam sering berulang. Kadang namanya ada humma diq, ya, atau humma lupa namanya istilahnya. Jadi ada demam kalau di bahasa Indonesia kita ada demam 100 hari atau batuk rejan. Itu juga bagus dengan menggunakan apa? Kustul bahri. Masya Allah. Dengan ini aja antum bisa mengobati keluarga antum, ya, istri. Nanti kasus kewanitaan akan kita sebutkan. Untuk anak-anak, amandel, faringitis, cacingan, cacing kremi, cacing pita, ternyata bisa pakai ini. Masya Allah, ya. Kemudian waqata'a waj'al jam, dan untuk menghentikan nyeri pada dada, ya. Wa nafa'a minas sumum, dan bagus untuk racun. Masya Allah. Berarti untuk keracunan juga bagus pakai ini. Kalau yang biasa kita pahami sebelumnya pakai apa? Pakai kelapa hijau misalkan. Ini ternyata juga bagus. Kustul hindi untuk keracunan. Ya, kustul hindi untuk keracunan. Begitu pula telah kita lalui dalam pertemuan sebelumnya kurma ajwa. Nabi sudah bersabda, man istabaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu fi dhalikal yawm as-sihr wal sum ila al-lail. Kata riwayat Imam Bukhari, ya. Barang siapa sarapan paginya kurma ajwa, maka pada hari itu dia terjauhkan, terlindungi dari racun dan sihir sampai malam hari. Sampai malam. Ila ghurubi syams. Sampai maghrib. Disebutkan yang lengkapnya demikian. Kemudian Dr. Abdul Karim, lulusan Universitas Cambridge, bagian biochemical, dia melihat ternyata kurma ajwa bisa untuk mengatasi racun pada racun bisa ular atau kalajengking. Ketika diberi 9-11 butir kurma ajwa, dalam 4 sampai 5 jam racunnya berkurang 85%. Subhanallah. Hadis Nabi. Coba. Begitu pula seorang dokter perempuan, ya, dari Musili, doktora, dia meneliti ketika ada seorang laki-laki kena racun gasolin, petrol, masuk ke dalam paru-parunya, sampai didiagnosa paru-parunya sudah terjadi apa? Talif ri'ah. Paru-parunya rusak. Dikasih kurma ajwa, racunnya hilang, racun gasolinnya hilang, paru-parunya sembuh kembali. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka membenarkan hadis-hadis Nabi. Ternyata kurma ajwa gak hanya di zaman Nabi saja manfaatnya, sampai detik ini kurma ajwa punya manfaat, ya, untuk membersihkan racun, juga untuk apa? Menjaga dari sihir. Barakallahu fikum. Adapun di sini, masya Allah, kustul bahri, kustul hindi,
juga bisa untuk mengatasi keracunan. Kemudian wa idza tuliya bihi alwajhu ma'junan bil ma' wal asal qala al kalaf. Masyaallah. Yang jualan herbal dengerin. Ya. Ini caranya. Kalau ini apa? Kustul hindi ini dicampur dengan sedikit air, dicampur dengan madu, kemudian diaduk sampai jadi makjun, sampai jadi adonan, kemudian dikompreskan atau dijadikan masker. Tulia itu jadikan masker, dijadikan masker di wajah, dibiarkan di wajah. Qala'a al-kalaf. Al-kalaf yaitu flek-flek hitam, bintik-bintik hitam, biar mukanya jadi glowing gitu loh. Biar yang bapak-bapak itu juga glowing, gak ibu-ibu aja yang glowing, bapak juga glowing. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ini yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimallah, ya. Ibnu Qayyim menyebutkan begitu detailnya, masya Allah. Dan ini bukan apa? Bukan omong kosong, tapi apa? Melalui tajrubah, ya, percobaan yang terus menerus, turun temurun. Demikian dilakukan, masya Allah, ya. Nah, yang mau nyoba malam ini silahkan bikin masker. Apalagi yang punya bintik-bintik hitam, bekas jerawat kah, bekas luka kah, ya, atau mungkin sering sibuk matahari, namanya suami. Suami kadang mikir, saya mau cari istri yang cantik, putih, bersih. Si istri juga gitu, saya mau suami yang bersih, nggak ada toh. Makanya laki-laki juga jaga wajahnya, penting. Biar apa? Si istri juga setia. Istriku cakep, istriku glowing, istriku muda lagi, suamiku muda lagi, ya, suamiku tambah tampan. Juga demikian, al-aks bil aks. Kalau anda pingin istri yang cantik, si istri juga demikian, pingin suami yang cakep, ya. Barakallahu fikum. Juga apa? Malam pakai celak, berdandan bagi kaum laki-laki di rumahnya di hadapan istrinya. Si istri juga pakai lipstik, pakai celak, ya. Pakai apa? Pakai pemutih-pemutih yang alami kalau bisa, ya. Kalau perlu pakai apa? Tadi kita sudah baca kustul hindi. Ingat, anak nggak jualan, nggak boleh jualan di masjid. Nah, barakallah, bukan jualan anak ini soalnya. Barakallahu fikum. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita bahas pembahasan Ibnu Qayyim dahulu. Waqad khufiya 'alal juhal at-tibba. Dan ada sebagian dokter yang enggak paham, kata beliau, dokter di masa lalu, naf'uhu min wajhi dzatil jam. Beberapa dokter enggak paham bahwasanya ini bermanfaat untuk mengobati nyeri dada, sakit pada dada. Bisa karena efusi pleura, paru-parunya ada bocor, ada hawanya, atau bisa karena pneumonia, atau bronkopneumonia, atau bronkitis. Pakai ini, taruh di UGD, ya. Nah, ternyata apa? Bagus untuk mengurangi nyeri pada dada, kasus paru-paru, ya. Dan mereka menyangkalnya, mereka mengira bahwasanya ini nggak manfaat, ini salah menurut mereka. Ingat pembahasan Ibnu Qayyim panjang ini, tapi saya ingin selesaikan sampai di sini aja, ya. Intinya di situ nggak jauh beda. Sekarang kita bahas dari sisi kedokteran modern. Kedokteran modern sudah meneliti, ya, dari fungsinya ini juga sebagai antibiotik alami. Kemudian juga tadi berikutnya disebutkan fungsi berikutnya dia adalah untuk apa? Untuk memperbaiki yaitu organ pencernaan. Untuk memperbaiki apa? Organ pencernaan. Juga untuk memperbaiki organ pernafasan, ya. Biasanya ahli-ahli pengobatan timur yang berasal dari Cina, mereka melihat kalau ada orang penyakit paru-paru yang diobati apa coba? Perutnya, titik timbal baliknya perut, ya. Makanya ketika minum ini reaksinya di perut, coba sembuhnya juga ke arah paru-paru, ya. Nah, kemudian juga manfaatnya adalah tarida lil ghazat, untuk menghilangkan kembung di perut, untuk menghilangkan kembung. Dan kembung di perut ini bahaya.
kembung, hawa yang di perut, kalau naik ke lambung, kalau naik ke paru, sudah kita sebutkan sebelumnya kalam al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika kita bahas tentang penyakit mata. Imam yaitu Al-Hafidz sudah menjelaskan kalau uap angin ini naik sampai kepala bisa menyebabkan pusing. Berarti pusing bisa karena apa? Perut. Gas yang menumpuk di perut itu naik kepala bisa bikin pusing, bisa bikin vertigo dan migrain. Berarti obatnya vertigo dan migrain apa? Obati perut. Nah, perutnya diobati. Gak usah minum penurun nyeri. Minum penurun nyeri itu hanya minum apa? Obat untuk simptom, gejala. Tapi sebabnya belum diobati. Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahkan Syekh Albani rahimahullah, ketika melihat seorang badu yang kuat dan kekar, Nabi takjub. Nabi bertanya, kamu pernah kena umumil dam, kena demam? Apa itu demam? Demam yaitu panas antara kulit dan daging. Aku gak pernah demam. Nabi tanya lagi, hal sodakta, kamu pernah pusing? Kemudian orang badu bertanya, apa itu pusing? Kemudian kata Nabi SAW, pusing yaitu rih atau uap atau gas atau angin tu'ridu ala ra's yang numpuk di kepala, tudribu atau tadribu al-a'sab yang dia menyerang saraf. Coba, Nabi sudah menyebutkan sebabnya pusing adalah gas, uap, angin. Coba, berarti ini tibun nabawi. Nabi telah menyebutkan sebabnya pusing. Pusing itu jenisnya banyak, macam-macam. Nabi menyebutkan secara keumuman, penyebabnya pusing adalah gas yang numpuk di kepala dan akhirnya menyerang saraf-saraf kepala. Barakallahu fikum. Ini berarti apa? Dari sini kita harus melihat, berarti yang diobati ketika pusing bukan pusingnya, bukan minum anti nyeri, bukan, tapi obati daerah atau sebab pusingnya, yaitu hilangkan gas. Di sini berarti bagus untuk vertigo dan migrain, bagus untuk pusing, bagus untuk menghilangkan gas. Barakallahu fikum. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, dia juga manfaat untuk mengatasi, di antaranya adalah sebagai obat untuk membunuh cacing atau cacingan, sebagaimana kita sebutkan. Baik itu cacing ascaris, ya, ataupun cacing al-khaytiyah. Khaytiyah itu cacing pita. Cacing pita. Dan dia juga bagus untuk mengatasi batuk. Ya. Kita nggak perlu minum herbal gurah. Cukup pakai ini. Ya. Cukup pakai ini. Herbal gurah isinya kandungannya sekitar 5 sampai 7. Ini cukup satu aja. Paling enak, ya. Barakallahu fikum. Kemudian juga bagus untuk mengatasi asma dan infeksi pada saluran pernafasan. Asma dan untuk mengatasi infeksi saluran pernafasan. Kenapa? Karena asma dan ispa itu sifatnya dingin. Apalagi kalau pakai kistul hindi yang dia sifatnya lebih panas daripada kustul bahri. Kemudian juga di antara manfaatnya dia sebagai munakkah lit-ta'am. Dia sebagai pemberi rasa, aroma bagi makanan. Jadi kalau mau masak nasi, taburin. Mau masak kuah, ganti yang perasa-perasa, yang perasa rata-rata mengandung MSG, pakai ini untuk perasa. Jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak pahit. Ya, dikit aja sebagai perasa. Barakallahu fikum. Kemudian dia juga untuk mengatasi rheumatism, rheumatoid arthritis, infeksi radang pada sendi. Ya, baik sendi kecil, ya, ataupun yang sebaliknya. Kenapa? Karena dia ini sifatnya panas, rematik sifatnya dingin. 6. Kemudian dia juga bagus untuk tipes, tifoid. Karena kalau orang sudah tipes, lambungnya lemah, livernya juga lemah. Ya, lambung lemah, liver lemah. Sedangkan ini kata Ibnu Qayyim menguatkan liver dan lambung.
Makanya bagus untuk tipes. Kemudian dia juga sebagai antivirus. Ya, antivirus. Ya, dengan apa? Menguatkan kekebalan tubuhnya. Menguatkan kekebalan tubuh. Ya. Kemudian dia juga meningkatkan antibodinya, imun seseorang. Nah, kemudian yang berikutnya, dia juga bagus untuk mengatasi orang yang kena kencing manis. Kencing manis dikasih yang pahit-pahit. Ya. Kencing manis dikasih yang pahit-pahit. Makanya kalau orang kencing manis, coba baca herbal kencing manis, mesti ada brotowali. Pahit. Ini juga pahit. Ya. Bukan berarti kalau kencing manis, manis dikasih cabai, bukan. Kasih yang pahit-pahit. Barakallahu fikum. Kemudian dia juga bagus untuk bawasir. Jangan keliru ya, jangan bawazir. Bawasir pakai sin bukan zai. Ya, diprotes nanti. Dia untuk ambeien. Ya, bagus untuk ambien, untuk wasir. Kemudian dia juga bagus untuk mencegah terjadinya iltihab kulun al-taqarruhi. Mencegah terjadinya infeksi pada luka pada kolon, pada usus kita. Yang dikenal dalam bahasa medisnya ulceratif colitis. Kalau orang kena ada luka di kolon, luka di lambung, tiba-tiba apa coba? Kira-kira apa? Anemia. BAB-nya, fesesnya, permisi, warnanya hitam. Melena. Bukan milenium, melena. Darahnya hitam. Permisi. Kenapa? Karena darahnya sudah campur sama feses. Lambungnya luka, usus di kolonnya juga luka. Kadang-kadang pernah kita dapati tiba-tiba HB-nya 4. Coba. Karena sudah lama. Pucet, bibir pucet, lemes, pusing. Ternyata ada luka di kolon atau di lambung. Berarti pakai ini bagus untuk menangani apa? Bagus untuk menembel, sekaligus bagus untuk bakterinya, untuk membunuh bakterinya. Kemudian dia juga untuk takhfif kurhal me'dah. Tadi untuk memperbaiki atau mengurangi efek pada ulcus pepticum, tukak pada lambung. Sudah kita sebutkan. Kemudian dia yang asyiknya di sini sudah manjur untuk mengatasi gondok al-ghuddah ad-darakiyah. Ini kalau dibikin brosur laris ini kalau kita bahas kitab ini, Masya Allah. Wallah laris ini, Masya Allah. Nah, Allah ibarik. Ya. Jadi apa? Untuk ghuddah darakiyah. Ternyata ini untuk menormalkan apa? Hormon TSH. Ya. Nggak tahu TSH kalau nggak salah thyroid stimulating hormone kalau nggak salah. Ya, kira-kira begitu. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, adapun kalau dilihat dari sisi untuk kaum wanita, apa manfaatnya kustul hindi untuk kaum wanita? Disebutkan diantaranya, ya, munabbih lirrahim, untuk menjaga rahim. Ya, dari apa? Diantaranya biar nggak apa? Nggak ada alam lidaurati haid. Biar nggak sakit ketika haid, nggak nyeri atau disminure. Ya. Kemudian juga untuk apa? Untuk mencegah taqyis mabayit. Biar nggak terjadi kista pada rahim. Kista pada rahim, taqyus firrahim wal mabayit. Kemudian lima syakil al-bashar kahubbi syabab, untuk kaum wanita sangat baik untuk jerawatnya kaum wanita. Imma diminum dengan dosis kalau serbuk 1 sendok dengan air, bisa campur madu atau susu. Kemudian imma dijadikan minyak. Kalau nggak punya sediaan minyak dari kustul hindi, bisa Anda bikin sendiri. Tadi yang disangrai, kemudian setelah itu dikasih air panas, diperes sampai keluar minyaknya, kemudian dioleskan. Juga dimanfaatnya antara lain saratan al-jild, untuk mengobati kasus kanker kulit. Masya Allah, ajib. Banyak manfaatnya, numpuk. Ya. Harganya nggak cukup kalau 35.000, 50, 70 kayaknya masih kurang kalau sudah jadi brosur nih. Nah, bisa-bisa yang kecil nih harganya bisa
bisa nyaingi harga saffron ini. Nah, kemudian juga untuk apa? Judam, untuk lepra, leprosi, ya, untuk leprosi. Juga diantaranya manfaat untuk apa? Zuyutus syar, untuk mengatasi ketombe, untuk menguatkan akar-akar pada rambut, ya. Nah, kemudian manfaat yang lainnya, takhallus min raihatil fam al-karihah, untuk apa? Menghilangkan dari aroma bau mulut yang tak sedap. Ya, ini disebutkan oleh siapa? International Research Journal of Pharmacy, yang menyebutkan ini ahli farmasi, ya, bukan ahli herbal abal-abal, ahli farmasi langsung yang nyebutin. Nah, barakallahu fikum. Rahman wa rahmakumullah. Nah, kenapa? Masya Allah, kadang kita perlu menggabung, ya, yang ahli herbal jangan menyudutkan kedokteran modern. Yang kedokteran modern juga jangan meremehkan ahli herbal. Ya, semua Allah jadikan fadilah, keutamaan. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Allah memberikan keutamaan pada orang yang Allah kehendaki. Bisa jadi ahli herbal diberi keutamaan yang keutamaan dia bisa mengobati yang dokter nggak bisa obati. Sebaliknya dokter bisa mengobati yang ahli herbal nggak bisa mengobati. Makanya saling melengkapi. Itu adalah satu komponen. Jangan saling hasad, saling dengki, saling benci, ya, saling cela. Jangan. Ya. Nabi sudah bersabda, ya, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu syifaan, alimahu man alimahu, jahilahu man jahilah. Ya. Allah akan turunkan penyakit, pasti turunkan obatnya. Taulah orang yang tahu dan nggak tahulah orang yang nggak tahu. Artinya apa? Ini ahli herbal tahu, dokter nggak tahu. Dokter tahu pengobatan satu penyakit, ahli herbal nggak tahu. Saling melengkapi. Ya, masing-masing tim pengobat punya amanah untuk mengobati kaum muslimin dan manusia pada keumumannya. Ya, jikalau ada orang kita dengar ada orang pintar ngobati sesuatu, harusnya apa? Kita bersyukur, alhamdulillah. Beban saya untuk ikut membantu mengobati kaum muslimin dan manusia terkurangi. Harusnya seperti itu. Bukan apa? Tanakus, saling mencacati, bukan. Ya, harus saling melengkapi. Barakallahu fikum. Nah, kemudian satu lagi sebelum kita tutup, di sini tadi kita sebutkan, Nabi bersabda, "Alaikum bihadzal 'ud al-hindi." Hendaknya kalian, ya, utamakan akar kayu India ini, karena padanya fa inna fihi sab'ata asfiyatin, karena ada padanya 7 pengobatan penyakit. Min hadatul jab, di antara dari 7 ini yaitu penyakit tadi itu, pleurisi, ya, penyakit pada kasus infeksi pada selaput paru-paru. Ya, kemudian apa 7 ini dibahas oleh para ulama. Kalau gitu 7 ini apa? Bicara tentang apa? Di antaranya ada yang mengatakan, ya, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia mengatakan wa yahtamilu an takuna as-sab'ah, bisa jadi memungkinkan 7 yang disebutkan Nabi ini itu bisa padanya terkait dengan usulus sifatit tadawi. Ya. Ya, usulus sifatit tadawi. Ya. Bisa jadi apa? 7 ini adalah 7 pokok dari sifat pengobatan. Apa saja? Di antara 7 sifat pengobatan ini, pondasinya di antaranya adalah tolak. Tolak yaitu menggunakan satu herbal dengan mengompres atau menjadikan masker. Yang kedua, yaitu dengan syurb, dengan cara minum. Yang ketiga, takmid. Takmid itu seperti kompres. Kalau tolak seperti masker. Kalau takmid seperti kompres. Ya, seperti kompres. Kemudian yang keempat, tantil. Tantil itu seperti menetesi. Ya, atau natal, atau seperti misalkan pada kasus rambut diteteskan ke rambut. Ya. Kemudian bisa tabkhir. Tabkhir itu menguap, penguapan. Seperti contoh pengobatan Arab klasik untuk mengobati kasus pada gangguan rahim, ya, pada gangguan rahim, ya, sudah kita lalui dulu menggunakan apa? Daun bawang. Daun bawang direbus, kemudian
seorang wanita duduk di kursi ratus vagina, permisi. Kursi lubang tengahnya, permisi akramakumullah, wanita ini melepas pakaian dalamnya. Kemudian permisi, kemaluannya ada di kursi yang lubang. Kemudian tadi daun bawang ini diasepin sampai panas, dan api dibiarkan kecil, dan uapnya biar masuk ke lubang rahim. Itu namanya tabkhir, penguapan. Kemudian ada kasus namanya su'ud. Su'ud itu seperti gurah. Seperti gurah. Kemudian ladud. Ladud ini kalau nggak salah seperti menyengatkan, disengatin. Ya, wallahu alam bisawab. Ini 7 kaidah. Kata Al-Hafidz, bisa jadi 7 yang disebutkan Nabi adalah 7 sifat pondasi pengobatan. Baik dengan oles, dengan masker, dengan kompres, dengan penguapan, dengan penetesan, dengan cara gurah, dengan cara menyengatkan misalkan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Nah, insyaallah sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan? Bagaimana dengan rutin minum ramuan kayak pon-pon bisa nanti biasa dari jahe, kunyit, kecap. Nah, barakallahu fikum. Kalau jam dulu kan orang tua kita kalau itu Pon-pon. Nah, minum terus. Baik. Tadi saya bilang lebih baik satu saja. Nah, ini sering nah. dilakukan. Barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bagus. Banyak sekarang kan lagi viral pembahasan Tibbun Nabawi, lagi naik daun nih. Nah, jadi semua para dai atau herbalis kalau bicara Tibbun Nabawi, semua ucapannya diambil. Ya. Semua diambil. Ya. Mau ahlinya mau bukan ahlinya semua diambil. Saya bukan ahli ya, saya hanya baca kitab. Ya. Saya hanya baca kitab. Yang ahli sana, ahlinya banyak. Barakallahu fiik. Kemudian hati-hati, al-awwam kal-hawwam, ta'ti bit-tawam. Orang awam yang enggak punya ilmu itu seperti ular berbisa. Kalau ngomong dia beracun. Sekarang Anda mendengarkan ucapan seseorang mengucapkan Anda bikin ini, bikin itu, pon-pon ini itu, bikin. Anda bikin. Lah pon-pon ini untuk kasusnya siapa? Bukan semua orang minum nyeruput pon-pon, bukan. Tapi pada kasusnya masing-masing. Standarnya kalau orang beli herbal harus ada konsultannya. Belum tentu Anda beli herbal, ini herbal loh, bagus untuk ini. Untuk ini, iya untuk satu orang. Untuk orang lain belum tentu. Ya, sering kita dapat SMS, Ustadz saya kok habis minum resep-resep yang sudah diresepkan sama grup fulan dan fulan ini, minum ini, rendaman ini, kok badan saya tambah kacau. Iya, nggak cocok. Hukum asalnya kita nggak perlu minum herbal. Minum herbal ketika kita butuh. Hukum asalnya kita itu sehat di tengah. Dengan apa? Dengan pola makan panas dan dingin, kita di tengah. Sudah. Ini pola makan yang baik. Kalau kita terlalu sering banyak makan panas ketemu panas, baru tubuh kita sindrom panas. Kalau banyak dingin ketemu dingin, sindromnya, penyakitnya bakal muncul dingin. Kalau sudah punya sindrom panas, berarti perlu herbal apa? Biar kembali ke tengah. Titik normal panas dingin, itu maksudnya. Kalau sudah dingin, dikasih herbal yang panas, biar kembali ke tengah. Makanya pakai pola makan cukup. Itu obat bagi Anda. Panas dingin, ya, enak. Bisa juga Anda makan nasi campur gandum, bisa, ya, bisa dengan versi ada susu, ada kurma. Susu kurma lagi rame sekarang. Nah, tapi jangan pakai buah yang lain. Seperti apa? Seperti sop buah. Ya, sop buah halal, nggak haram, nggak makruh, cuma jangan sering-sering. Alasnya apa? Dibahas oleh mereka kedokteran anak klasik mengocokkan hormon. Ya, yang jual sop buah sekali lagi jangan sedih, nggak mengapa. Ya, nah, cuma tergantung konsumennya, jangan jadikan rutinitas. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya empon-empon banyak nggak cocok, banyak yang mengeluh.
Ima tensinya ngedrop, ya, ima badan dia tambah loyo. Kenapa? Karena salah. Bangun tidur yang paling bagus bukan minum empon-empon, minum air nabit. Bangun tidur yang bagus bukan minum air hangat, air panas sama jeruk nipis, minum air nabit. Yang gemuk, pengen kurus, subuh air panas sama jeruk nipis. Tujuannya biar lemak saya terbakar, bukan. Liver dan limpahnya akan kena suatu saat. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim, kata dokter Cina, kata dokter Yunan, kedokteran klasik, mereka mengatakan ketika perut kosong yang paling bagus adalah yang manis-manis untuk liver dan limpa. Bayi baru lahir ditahnik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau bayi sudah terlanjur minum air susu ibu rasanya nggak seperti kurma. Apa rasanya? Ada asin-asinnya lah ya. Dan ini kalau sudah diminum, kata Syekh Ibnu Utsaimin, nggak ada lagi sunahnya tahnik. Karena hikmahnya yang masuk pertama kali yang manis-manis. Kata Imam Ahmad, kalau nggak dapat kurma, pakai madu. Kalau nggak ada madu, pakai sukar. Pakai sukar. Sukar itu bukan gula, tapi tebu. Di zaman lalu nggak ada gula seperti kita, tapi tebu. Kalau bilang sukar berarti tebu. Ya, itu rahmatullah. Ketika sahur, sebaik-baik menu sahur kata Nabi apa? Kurma. Nikmat sahurul mu'min at-tamr. Senikmat-nikmat sahur adalah kurma. Ya. Demikian rahmatullah jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadits Aisyah riwayat Tirmidzi, haditsnya sahih, ahabbu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hali wal barid. Minuman yang paling digemari Nabi adalah manis dan dingin. Jadi bukan apa? Bukan masam dan panas. Barakallahu fiik. Ini kaidah. Sudah selesai bangun tidur minum air nabit. Yang punya kencing manis, yang punya kolesterol, mau lebih manfaat, minum rendaman gandum. Gandumnya bukan tepung gandum, tapi gandum utuh. Ya, gandum utuh sifatnya dingin. Ada di antara teman-teman yang sudah testimoni, satu hari ya dia keturunan, kencing manis turunan. Satu hari BAK 20 kali. Setelah konsumsi rendaman gandum selama 2 pekan, satu hari hanya BAK sekitar 5 kali. Padahal kencing manisnya turunan. Tapi Masya Allah, pola makan sangat membantu. Nah, barakallahu fikum. Cukup insya Allah. Jadi menurut saya empon-empon bukan efektif. Ya, efektif Anda cari pola makan yang benar. Kita nggak mengeklaim dari Nabi. Ya, seperti pagi bagusnya buahnya pertama yang manis. Ya, Nabi nggak menyebutkan dengan detail, tapi kedokteran Arab pada menyebutkan, kedokteran modern menyebutkan, kita kumpulkan jadi satu. Jika dari Nabi, kami katakan dari Nabi. Seperti air nabit dari Nabi, seperti sahurnya pakai kurma, senikmat sahur pakai kurma dari Nabi. Maka dari Nabi SAW, insyaallah itu. Kalau air nabit sebagusnya berapa jam kurma di Nabi? Wallahu a'lam, keterangan dari jam nggak disebutkan Nabi ataupun sahabat. Yang jelas semalaman, ya 5 jam 6 jam sudah cukup. Dan itu sekali lagi kembali kepada bejananya, ya. Sekarang air nabit kalau ditaruh di luar 3 hari dia sudah menjadi khamr. Hati-hati. Kalau antum bikin air nabit ya 3 hari, katanya air nabit bagus, kok seweng terus gini, kenapa Ustaz? Iya, Anda minum khamr, Pak. Makanya Nabi sudah bersabda, ya, kullu muskir haram qalilu wa katsiru. Setiap segala sesuatu yang memabukkan itu haram, sedikitnya atau banyaknya. Jadi air nabit, ya, kalau sudah 3 hari dia berubah. Jadi apa? Fermentasi, alkoholisasi. Nah, barakallahu fik. Kemudian kalau ditaruh kulkas, dia lebih awet. Prosesnya lebih lambat. Kemudian kalau Anda letakkan nabit rendaman kurma, untuk merendam kurma nggak harus direbus ya, nggak harus pakai air panas, air biasa aja. Kurma dikeluarin bijinya, masukin 3 atau 5 dalam gelas ini cukup, ya, biarin. Tapi kalau kenapa? Keluarin, ya. Kalau pengen cepet jadi khamr, bukan ngajari, maksudnya biar nggak terjadi. Orang sebagaimana disebutkan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, orang-orang di masa lalu kalau bikin khamr gimana? Air rendaman kurma ditaruh di labu parang. Labu parang atasnya dipotong, bijinya dikeluarin, air nabit dimasukkan dalam labu parang, ditutup. Hitungan 1 hari sudah berbusa.
diminum langsung matanya merah. Ya. Nanti bisa-bisa ngomong, sini kalau mau ngafal Sahih Bukhari, sini minum air ini cepat, 1 hari hafal Sahih Bukhari, melayang ya. Nah, fly. Nah, ini lihat dari bejananya. Terkadang juga dari apa mereka gunakan dari pohon kurma. Pohon kurma tengahnya ya dipotong, atasnya dipotong, dilubangin, kemudian air Nabi dimasukin, ditutup. 1 hari jadi khamr. Jadi khamr. Makanya air Nabi proses itu terjadi cepatnya. Lihat bejananya. Lihat bejananya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu insyaallah. Ada yang lainnya? Cukup insyaallah. Cukup, kita tutup insyaallah dengan doa kafaratul majelis. Jangan lupa ya share ya manfaatnya. Ini termasuk kalau kustul bahri, ini termasuk apa? Pengobatan nabawi. Ya, pengobatan nabawi. Kalau Nabi sebutkan tadi pada kasus paru-paru, jelas paru-paru. Dan ini terbaik, pengobatan terbaik kata Nabi apa? Bekam dan kustul bahri. Berikutnya lafaz lainnya kustul hindi. Semoga bermanfaat. Jika ada salahnya harap dimaklumi, dan pasti ada salahnya jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.